Menyuruh orang membenci yang lain karena sunnah. Karena saya sudah mengaji sunnah, makanya akhirnya keluarga saya sudah nggak akur lagi. Kenapa? Ibu belum mengaji sunnah, ayah belum mengaji sunnah, saya sudah mengaji sunnah. Akhirnya saya benci kepada ibu saya. Itu bukan jalan Islam itu. Walaupun atas nama sunnah sekalipun. Akan menjauhkan orang daripada Islam. Islam tidak ditebarkan dengan kebencian sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Saudaraku ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang dicintai Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ma'mur, Oman, Lamprit, Kota Banda Aceh. Setelah pada pekan lalu kami berhalangan hadir karena sedang melaksanakan safari dakwah di Jabodetabek. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan izin Allah kita berjumpa kembali, dan di akhir penghujung tahun ini, ya tahun Masehi ini 2022, mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir di tahun ini. Kami ingin mengangkat topik ya khusus tentang satu topik ya menjadi pemahaman kita tentang konsep hidayah. Karena apa? Karena topik ini kami angkat pengalaman kami selama sepekan berjumpa dengan beberapa orang. Yang pertama alhamdulillah yang bersyahadat di depan kami, yang kami syahadatkan langsung masuk Islam, alhamdulillah. Kemudian juga berjumpa dengan orang yang ya dulunya adalah mungkin ya, tidak mengenal Islam walaupun dia orang Muslim, tapi kemudian dia bertaubat. Taubatnya itu menjadi sebab daripada hidayah bagi banyak orang. Jadi beberapa personal yang kami jumpai ini memberi sebuah inspirasi kepada kami untuk berbicara tentang konsep hidayah itu sendiri yang mesti kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pertama adalah ketika kita bicara tentang masalah hidayah. Hidayah ini ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan tentang pemahaman hidayah. Makna hidayah sendiri itu adalah petunjuk untuk sampainya kita hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk yang datangnya dari Allah yang menjadikan kita dengan petunjuk itu bisa menjalankan hidup sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah secara spesifik. Karena tingkatan hidayah itu juga berbeda-beda, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah hidayah umum sifatnya. Hidayah umum itu supaya kita tahu ini, dengan tingkatan hidayah ini kita mengetahui memang Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Allah berikan hidayah kepada siapapun. Tidak ada makhluknya yang tidak diberikan hidayah. Tapi tingkatan hidayah ini bertingkat-tingkat berbeda-beda. Pertama adalah hidayah yang boleh kita katakan hidayah umum. Hidayah umum ini apa? Ini diberikan kepada makhluk bernama manusia ataupun kepada binatang. Sebagaimana perkataan Nabi Musa dalam surat Thaha ketika Allah berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ketika Nabi Musa ditanyakan oleh Firaun, ya, siapa Tuhan kamu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Bahwa Tuhan kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqah, yang telah mendesain, menciptakan segala sesuatu
thumma hada, kemudian memberikan baginya petunjuk. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, diberikan petunjuk pada segala sesuatu itu. Jadi sampai binatang sekalipun diberikan petunjuk. Iya, sampai binatang sekalipun diberikan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk hidup. Untuk hidup yang benar, untuk hidup yang menyelamatkan dirinya. Jadi ayam dia tidak akan makan kecuali biji-bijian. Ya. Dia tidak akan makan kecuali daripada sesuatu yang bisa dia makan. Anjing juga begitu. Dia akan makan sesuatu yang bisa dicerna oleh tubuhnya. Enggak akan makan sembarangan juga, enggak. Burung itu berbeda, setiap burung model daripada paruhnya. Paruh burung berbeda, beda pula makanannya. Dia enggak akan salah makan. Makanya enggak perlu ada rumah sakit burung, rumah sakit yang lain enggak ada. Yang ada rumah sakit anjing, rumah sakit kucing. Karena apa? Karena tinggal bersama manusia. Coba tinggal sendiri dia, enggak perlu ada rumah sakit. Ya, kucing dengan anjing itu karena sekarang ada klinik anjing itu, kenapa? Karena tinggal sama dengan manusia, dikasih empun gede, ya, kan empun dekoh, ya. Jadi inilah penyebab dia sakit. Coba dia lepasnya. Maaf cakap, kotoran manusia dia makan nggak sakit dia. Allah berikan petunjuk kepada semua hewan itu. Bahkan dia hidup dengan petunjuk Allah secara alami, dia lebih sehat. Tapi pada saat bersama dengan manusia dia sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini petunjuk umum. Kita juga begitu di dalam hidup kita. Allah berikan petunjuk bagi kita supaya selamat hidup kita. Allah berikan petunjuk secara naluri. Ya, naluri kita. Ya, pada saat kita sakit kita ingin berobat, pada saat kita haus kita ingin minum, pada saat kita lapar kita ingin makan. Itu petunjuk Allah loh. Diberikan kepada semua. Bahkan seorang ibu diberikan petunjuk bagaimana dia merespon anaknya. Kepada anak bayi yang kecil yang belum bisa ngomong, diberikan petunjuk oleh Allah supaya dia menangis pada saat dia haus. Pada saat dia tidak nyaman, dia menangis. Diberikan petunjuk itu oleh Allah. Bayangkan kalau anak itu diam enggak menangis-nangis padahal laparnya bukan main, padahal ada masalah dengan tempat dia itu bisa lecet sana sini, dia enggak menangis. Itu diberikan petunjuk oleh Allah secara naluri. Itu petunjuk juga. Yang kata Nabi Musa, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Yang telah memberikan segala, yang menciptakan segala sesuatu lalu diberikan petunjuk padanya. Jadi kita semua hidup dengan petunjuk Allah. Ya. Dengan petunjuk yang umum ini, enggak bisa diingkari loh. Kita semua mendapat petunjuk Allah. Jadi kalau sehari ini ada yang mengatakan saya menunggu datang petunjuk dari Tuhan, dengan petunjuknya lah kita hidup. Kalau enggak kita enggak bisa hidup. Kita memahami perasaan saudara kita, sedih kita sedih, dia menangis, dia senang kita merasa senang. Itu petunjuk Tuhan loh. Coba kalau seandainya kita hidup orang bersedih, kita enggak sanggup, enggak tahu bersedih, justru gembira, hancur hidup ini. Kita enggak saling satu sama rasa, enggak bisa menimbang rasa. Itu petunjuk Tuhan, secara naluri diciptakan Allah. Contoh kecil, ya. Itu kita hidup semua dalam petunjuk Allah. Petunjuk umum ini. Semua makhluk manapun enggak bisa keluar daripada petunjuk Tuhan ini. Itu hidayah ammah namanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Taha ayat 50 itu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu petunjuk irsyad atau petunjuk dilalah. Hidayah ini, hidayah yang kedua adalah hidayah dilalah. Hidayah dilalah ini adalah hidayah yang menjadi petunjuk untuk kehidupan seseorang supaya dia bisa dekat dengan Tuhannya dan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, lalu kemudian dia mau beribadah, bertaubat dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhannya. Nah, ini petunjuk tingkat 2. Ini enggak ada sama hewan, sama binatang, tapi petunjuk pada manusia secara khusus, spesifik. Nah, petunjuk inilah yang dibawakan oleh para nabi dengan wahyu-wahyu Allah. Nah, inilah petunjuk dia. Datangnya wahyu Allah, kemudian datangnya nabi yang diutus oleh Allah, ini membawa petunjuk nomor 2, namanya petunjuk dilalah atau petunjuk irsyad, hidayah dilalah.
Hidayah dilalah ini adalah hidayah yang kalau seandainya seseorang berjalan di jalan, dia mau pergi ke Banda Aceh misalkan, atau dia pergi ke Sigli dari Banda Aceh, itu sampai di Lambaru, di bundaran Lambaru, dia nggak tahu petunjuk yang ke Sigli itu kemana, yang mana ke Sigli, yang mana ke bandara, yang mana ke Lampenerut, nggak tahu dia yang mana itu. Maka ada petunjuk jalan yang menuliskan ini ke Sigli, ini ke bandara, ini ke Lampenerut, itu namanya petunjuk dilalah. Nah, petunjuk dilalah inilah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawakan oleh nabi-nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang menunjukkan mengajarkan kepada manusia bagaimana dia harus hidup sesuai dengan syariat Allah, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bisa hidup bersama sampai nanti diridhoi oleh Allah dan masuk ke dalam syurganya. Ini petunjuk khusus untuk manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dalam surah An-Nisa ayat 165, yaitu rasul-rasul yang membawakan kabar gembira dan peringatan supaya manusia tidak ada alasan di depan Allah nanti setelah datangnya rasul-rasul itu. Jadi petunjuk wahyu Allah, datangnya Islam hari ini, itu petunjuk irsyad dilalah, dibawakan oleh para anbiya kepada semua manusia. Nah, petunjuk ini sudah sampaikah kepada manusia atau belum? Ya, petunjuk ini, Islam ini. Jadi Islam secara menyeluruh, saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam secara suatu agama yang sudah komplit, itu sampai enggak kepada manusia hari ini? Maka Islam ini adalah wadah daripada petunjuk dilalah Allah ini. Bagaimana supaya hidup kita itu bahagia dan selamat dunia akhirat? Cuma satu ada pelangnya, cuma satu petunjuk saja yang ada, satu jalan aja, yaitu Islam. Tertulis di situ Islam. Walaupun ada jalan-jalan lain yang banyak, tapi yang sampai selamat itu Islam aja. Nah, petunjuk ini sampai enggak kepada manusia sudah? Kita orang Aceh kira-kira sudah sampai petunjuk ini atau belum? Atau masih petunjuk umum, Ustaz? Petunjuk bunuh je pajuh bu, jauh likatnya je hidup. Itu semua binatang pun dapat. Yang ini kita sudah dapat semua. Sudah sampai kepada kita semua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana bahwa kita wajib solat disuruh oleh Allah, wajib puasa, wajib haji bagi yang mampu, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian tidak boleh kita menyekutukan Allah, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan harta haram, tidak boleh kita membunuh, tidak boleh kita mencuri, nggak boleh makan riba. Yang nggak boleh dan yang harus itu, yang kita tahu, itu petunjuk dilalah Allah. Telah sampai itu kepada kita. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa saya masih menunggu petunjuk. Nggak ada. Nggak ada yang ditunggu. Semua sudah datang untuk petunjuk ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini kemudian, yang petunjuk inilah yang harus kita pahami. Sesungguhnya yang dinantikan dari kita apa? Dinantikan dari kita adalah respon kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini petunjuk sudah ada, Islam sudah jelas ada kepada kita. Selanjutnya respon kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra adalah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang man ihtada, siapa yang mau mengikuti petunjuk, yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya itu petunjuk itu berguna bagi dirinya sendiri. Wa man dhalla, siapa yang sesat dari petunjuk nomor 2 ini, fa innama yadhillu 'alaiha, dia akan mempertanggungjawabkan terhadap kesesatannya itu. Ustaz, bukankah Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semua? Kalau Allah enggak kasih petunjuk, kita enggak akan dapat petunjuk. Iya, tapi orang Aceh
orang Indonesia yang mayoritas muslim, semua udah dapat petunjuk ini. Nggak bisa lagi berdalih, Allah nanti akan, kalau suku Mante mungkin iya. Kalau Anda suku Mante boleh berdalih, kami belum sampai petunjuk lagi, Nabi nggak ada, kemudian belum sampai Al-Quran, baca tulis kami nggak bisa, masih terkungkung di dalam hutan, nggak ada yang tahu siapa kami. Kita enggak, hari ini kita semua sudah sampai petunjuk ini. Maka sekarang yang ditunggu apa? Manihtada fa innama yahtadi. Siapa yang mau mengambil petunjuk ini dan mengikutinya? Ini dia. Petunjuk sudah datang. Mau ikut enggak? Kewajiban sholat sudah sampai. Azan setiap saat, setiap waktu, di mana-mana pun sudah sampai. Kenapa masih belum sholat? Contoh kecil. Apakah bagi mereka yang belum mengerjakan sholat dikatakan petunjuk belum sampai kepada kami? No way. Anak pun ya pegah. Petunjuk sudah sampai. Tinggal sekarang, kenapa belum menjawab azan itu? Kenapa belum mau menjaga sholat? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah. Sudah sampai, makanya Allah katakan, manihtada fa innama yahtadi nafsi. Siapa yang mau mengikuti petunjuk, dia akan mengikuti petunjuk bagi dirinya sendiri. Enggak ada. Dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang sesat nggak mau ikuti petunjuk, sesat artinya apa? Mengambil jalan yang tidak menyelamatkan, itu sesat artinya. Ya, saya nggak mau sholat, kenapa? Ya udah, saya maunya begini, udah sesat. Artinya apa? Jalan caramu hidup itu nggak menyampaikan kamu kepada keselamatan dan juga kebahagiaan. Nah, begitu. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, nah petunjuk yang model nomor 2 ini telah sampai semua kepada kita. Justru sekarang yang penting adalah respon kita terhadap petunjuk Islam ini yang indah ini. Kami ingin cerita sedikit kisah di sini bahwa yang terjadi di kalangan kita boleh memilah-milah ya, enggak sama semua orang. Ada orang yang di kalangan umat Islam memandang Islam itu sendiri sesuatu yang enggak penting, ada. Ya, biarpun orang Aceh sendiri, ganyan tinggal di kampung, tapi itulah hana penting baginya. Ya. Agamanya hana penting. Ya. Kemudian begitu juga yang tinggal di kota juga ada acuh tak acuh dia terhadap Islam. Tapi ketahuilah, Islam sudah sampai kepada Anda. Nyantai mau titik. Anda mau acuh tidak acuh terhadap Islam, Islam itu sudah sampai kepada Anda. Titik. Yang hanya berdalih hana tahu petunjuk loh. Gak bisa berdalih tuh kita hari ini. Nomor 2, ada model orang yang dia itu sampai Islam kepadanya dengan cara yang tidak benar. Menyepah lo ikut, tapi yang terus lo apa? Contoh, adalah orang-orang yang dia mungkin berjumpa dengan nampak orang alim atau nampak kalau dilihat dia orang masjid, ya, tetapi akhlaknya tidak baik, menimbulkan kebencian terhadap orang. Sehingga dia memandang Islam itu pada diri seseorang, dia benci terhadap Islam gara-gara ipaleu runjang masjid dan apa tagai lagi ya. Sehingga dia benci terhadap Islam gara-gara perilaku orang-orang yang beragama Islam itu. Nah, ini ada juga model nomor 2 ini. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ambil kisah kemarin itu. Saya berjumpa, alhamdulillah diperjumpakan oleh Allah dengan Bang Dery Sulaiman. Kita tahu salah seorang seorang seniman Muslim. Dulu dia adalah bekas gitaris Betrayer, band metal, ya, band memang betul-betul jadi pegah macam hanat orang pegah deh, band metal ya, terkenal dulu ya. Tapi beliau dapat hidayah. Alhamdulillah beliau cerita panjang lebar kepada kami bagaimana beliau mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Pertama adalah ini juga menjadi kisah unik ini saya ingin ceritakan sedikit secara singkat saja. Nanti akan ada podcast saya dengan beliau berdua yang nanti akan kami share. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita. Nah, ini menjadi kita lihat ini beliau ceritakan pada saat beliau dulu kecil masih remaja, ibunda beliau itu meninggal dunia. Dan pada saat beliau butuh kepada sosok seorang ibu, justru seorang ibu meninggal.
buruk sangka beliau terhadap Tuhan muncul. Ya, rasa kesendirian muncul. Nah, pada saat kehidupan beliau seperti itu, justru yang mendampingi hidup beliau itu adalah anak band. Yang pertamanya anak band, yang selalu menghibur, membantu, ya. Keluh kesahnya didengarkan, anak band. Akhirnya beliau jadilah anak band. Bahkan, karena yang datang dalam hidupnya, yang peduli kepadanya pada saat kosong adalah anak band. Karena ada jiwa seni dia, muncullah di situ nyatu. Akhirnya berangkat minta izin kepada ayah beliau dari Padang, berangkat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta bergabung dengan grup Betrayer itu, yang metalik ya. Emang lagu-lagu hana depu pegah deh. Lagu pria pupu yang ya. Nah, jadi ikut beliau dengan itu. Dalam kondisi itu, pada saat menjadi orang yang seperti itu, beliau sering menjumpai orang-orang beragama ini, orang-orang Islam, ya. Beliau orang Muslim, tapi enggak kenal dengan Islam kecuali melalui ini. Banyak orang-orang yang pakai gamis, pakai peci, pakai sorban dan yang lain, itu akhlaknya bahkan dituduh macam-macam terhadap beliau. Jadi tidak ada respek terhadap beliau, justru akhirnya beliau bilang bahwa saya membenci orang-orang beragama itu. Gara-gara apa? Dia tidak menghargai saya. Beliau bilang benci, karena apa? Tidak menghargai beliau. Bahkan beliau bilang bahwa sampai saya pernah katakan, biarkan aku ke neraka asal nggak jumpa sama kamu. Sampai begitu. Beliau buat baju the first in hell. Aku orang pertama masuk dalam neraka. Gara-gara apa? Bencinya beliau melihat orang-orang yang karena apa? Enggak respect terhadap beliau. Ya, menuduh macam-macam. Di sini sedikit perlu kita tahu ya. Kalau jumpa anak-anak muda kita yang mereka punya permasalahan hidup macam-macam, coba dengarkan dulu mereka. Ngedengar ya awaknya. Anak muda kitanya lewetnya tegah stres tegahan. Masalah gangguan mental anak-anak muda kita kuat. Kalau kita enggak respect terhadap mereka dengan mungkin kalian baca itu anak pahna tato ulam kena gede ya. Hargai dulu, jangan langsung dicap macam-macam. Apalagi kita bawa baju agama, jangan sampai gara-gara nih kita nak janggut bacut ya, membid'ahkan orang, macam-macam, bahkan mentasenyumhan kepada itu, menjadikan mereka benci kepada agama Islam, menjauhkan mereka daripada hidayah Allah. Hati-hati sekali itu. Sampai beliau begitu. Saya mau ke dalam neraka asal enggak jumpa dengan anda, karena anda dalam surga. Enggak mau saya masuk surga. Sampai menan. Gara-gara apa? Kebencian muncul. Gara-gara tingkah laku seorang yang nampak agama menan. Akhirnya singkat cerita, nanti ada podcast khusus kami bagikan. Singkat cerita, beliau cerita, datang kepada beliau itu justru siapa? Justru orang yang membawa Islam, yang tidak pernah menyalah-nyalahkan beliau. Rohureng ya, membawa Islam yang tidak menyalah-nyalahkan beliau. Aku nih kamu bisa, kamu jaga solat, pokoknya jaga solat. Islam nih yang penting jaga solat. Tapi saya nih orang metal. Bisa saya solat. Lagu boleh metal, tapi solat jangan tinggal. Itu yang penting. Yang cara Islam. Beliau hafal kata-kata itu. Lagu boleh metal, tapi solat jangan tinggal. Itu yang penting. Kemudian ada tato lagi. Gimana? Saya punya tato, boleh saya hadir ke masjid? Yang jangan nggak punya tato, nggak hadir ke masjid. Itu yang jangan. Jawabannya. Jadi nggak menyalahkan beliau, enggak, diterima kepenerimaan beliau itu. Mulailah sedikit-sedikit merasa takjub terhadap ini mereka ya. Begitu Islam ya. Saya seperti ini diterima, iya. Kemudian dalam konser-konser beliau itu ada orang-orang yang peduli beliau, datang aja nonton gitu. Nonton untuk apa? Menyemangati dia. Yang datang itu dia ingin membawa hidayah kepada ini. Nonton aja, menyemangati. Bagus penampilan tadi, bagus. Ya.
Padahal maksudnya apa? Nih, supaya membawa hidayah kepada dia. Tapi nonton itu untuk mengajak dia. Sampai akhirnya terpikir, siapa orang ini? Kok mau membersamai saya? Dan mereka nggak ada minta apa-apa. Hanya untuk menyemangati saya. Disitulah akhirnya beliau mengenal Islam yang nggak ada kebencian di situ. Respect terhadap dia. Ada rasa kagum melalui akhlak orang ini. Nah, akhirnya beliau putuskan untuk taubat, ya, meninggalkan band itu secara drastis oleh gara-gara orang yang membawa Islam seperti itu, membawa petunjuk Allah, mendekatkan petunjuk Allah kepada beliau seperti itu. Beliau cukur rambut beliau seperti Bob Marley dulu, sampai kawan-kawan pusing, nggak mungkin ini bukan Derry yang sebenarnya, tapi siap dapat hidayah Allah. Hidayah Allah beliau dapatkan melalui orang-orang yang membawa hidayah seperti itu. Lengkapnya nanti akan bisa didengarkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin kasih tahu kepada kawan-kawan sekalian, sebenarnya hidayah kita itu sudah datang bersama dengan itu, sudah ada. Tinggal respon kita itu seperti apa. Ada orang yang bisa respon sendiri, dia sanggup untuk menerimanya sendiri. Ada orang yang butuh orang lain untuk sampai kepada dia dengan baik. Itu model orang nomor 2, yaitu orang yang dia datang Islam tetapi dengan cara yang salah. Dia lihat Islam mbak urung-urung hanapah. Nah, itu perlu kepada bantuan kita. Nah, anak-anak muda kita hari ini yang acuh terhadap Islam, acuh terhadap agamanya, ini perlu kepada pendekatan seperti itu. Jadi orang-orang tua kami atau kawan-kawan sekalian, kalau kalian melihat kawan-kawan kalian mungkin agak begitu, agak hana gethodro ke, berikan respon kepada dia. Dekatkan dengan cara yang baik, respect terhadap dia, berikan penghormatan kepada dia, ya. Karena dia mungkin belum tahu. Jangan langsung memvonisnya, hati-hati. Hati-hati membawa agama Islam ini kepada orang lain dengan cara menyebarkan kebencian. Ya, walaupun kebencian atas nama sunnah, ya, menyuruh orang membenci yang lain karena sunnah. Karena saya sudah mengaji sunnah, makanya akhirnya keluarga saya sudah nggak akur lagi. Kenapa? Ibu belum mengaji sunnah, ayah belum mengaji sunnah, saya sudah mengaji sunnah. Akhirnya saya benci kepada ibu saya. Itu bukan jalan Islam itu. Walaupun atas nama sunnah sekalipun, akan menjauhkan orang daripada Islam. Islam tidak ditebarkan dengan kebencian sama sekali. Walaupun kebencian itu atas dasar embel-embel macam-macam. Nggak mungkin, itu menjauhkan orang daripada Islam. Apalagi kalau udah jumpa, udah sama-sama ngaji, kami sama-sama ngaji, itu senyum-senyuman, salam-salaman. Tapi nggak sama guru, udah nggak senyum, udah nggak salam. Gimana? Akan menjauhkan manusia daripada Islam yang rahmatan lil alamin ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, begitu juga kami dapatkan di Sunda Kelapa. Alhamdulillah, seorang yang masuk Islam di depan kami dan kami syahadatkan. Dia masuk Islam dari agama Katolik, memeluk Islam karena apa? Karena kawan-kawannya. Dia hidup bersama dengan orang Muslim, dia dapatkan orang Muslim itu akhlaknya baik, peduli kepada dia, peduli kepadanya, hidup bersama dengan orang Muslim, tidak menyalahkan dia selaku orang Kristen, nggak mengejek-ngejek dia, enggak. Tapi hidup dibantu semuanya, dianggap seperti kawan biasa, kawannya. Dia respon, akhirnya masuk Islam. Nah, hidayah itu semua orang sudah sampai kepada kita, hidayah yang menjadikan kita itu tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah. Tapi sekarang bantu saudara kita untuk mereka respon baik terhadap hidayah yang datang itu. Ini yang kita perlukan hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Adapun yang ketiga adalah hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah ini adalah hidayah yang apabila seseorang sudah menerima hidayah yang nomor 2, dia akan dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya untuk sampai kepada taat kepada Allah dengan cara yang baik. Setelah dia terima Islam, dia taubat, diberikan oleh Allah kemudahan jalan baginya dalam menjalankan Islam dalam hidup. Bahkan dia menjadi penyebab daripada taubatnya orang lain gitu. Itu hidayah ma'unah namanya. Persis seperti misalkan saya sudah tahu jalan ke Sigli, berarti lurus ke Sigli nih. Kalau ke kiri ini adalah ke bandara, bukan ke Sigli. Ketika saya tempuh jalan ke Sigli, saya sudah dapat nih hidayah. Betul dengan tujuan saya ke Sigli gitu.
Maka ketika saya mengambil jalan itu, dimudahkan oleh Allah, jalannya lempang, ya, nggak ada hambatan, ya, yang saya dapatkan. Bahkan saya di jalan banyak yang bantu, ada yang kasih minuman gratis, ada yang ketika saya singgah saya dapatkan makanan macam-macam, lezat yang saya suka di situ. Ternyata menjadikan saya semangat menempuh jalan ke Sigli ini. Kenapa? Wah, indah pemandangannya. Jalannya bagus, rintangan tidak ada. Di mana saya lapar ada yang jual makanan. Itu namanya hidayah ma'unah. Ini hidayah nomor 3, tingkatan nomor 3. Nah, kita meminta kepada Allah hidayah ini nih. Ya Allah, mudahkan aku di jalanmu. Jauhi aku daripada rintangan hambatan yang terjadi dalam hidupku. Jauhi ujian-ujian yang berat dalam hidupku. Ini dia hidayah ma'unah ini yang kita minta. Dan hidayah ini nggak akan kita dapatkan sebelum kita dapat hidayah nomor 2, atau bahasanya kita respon, ambil sikap untuk menempuh ke jalan Allah melalui hidayah yang dilalah tadi, hidayah yang nomor 2. Nah, ini dia saudaraku yang dimuliakan Allah. Secara singkat kami ingin sampaikan bahwa konsep hidayah paling kurang adalah seperti itu. Jangan sampai kita berpikir bahwa ya saya masih menunggu hidayatullah, hidayah Allah kapan sampai. Allah katanya kan tidak akan memberikan hidayah kecuali yang dikehendakinya, betul. Innallaha la yahdi qaumal fasiqin. Innallaha la yahdi qaumal zalimin. Ya, innallaha la yahdi qaumal kafirin. 3 macam ayat itu kita dapatkan banyak sekali. Allah nggak akan memberi petunjuk orang-orang fasik. Allah nggak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Allah nggak akan memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Nah, yang nggak diberi petunjuk siapa? Anda telah fasik duluan, maka nggak dikasih petunjuk. Anda sudah ridho dengan kefasikan Anda, makanya Allah nggak kasih petunjuk. Karena Anda ridho dengan kezaliman Anda, makanya Anda nggak dapat petunjuk. Jadi yang nggak dapat petunjuk itu sudah zalim duluan dan ridho dengan kezalimannya, maka nggak dapat petunjuk. Nggak dari awal, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, tiap hari cuma ngopi kerjanya, nggak ada pekerjaan lain, nggak ada zalim terhadap orang lain gitu. Saya nggak dikasih petunjuk sama Tuhan. Siapa bilang? Ya. Yang nggak dikasih petunjuk itu yang zalim terhadap orang lain dan ridho dengan kezalimannya dan bangga lagi. Nah, ini nggak dikasih petunjuk sama Allah. Ya, itu mungkin. Orang yang berbuat fasik juga dan ridho dengan fasik dia dan bangga dengan fasiknya. Itu bisa dikunci hatinya. Awas. Ya. Nauzubillah. Bahkan maaf cakap seperti Bang Dery bilang, wah saya udah siap ke neraka, bahkan lebih suka saya ke neraka daripada ke surga. Udah begitu keputusan hidupnya. Tapi akhirnya ada datang orang yang membawakan Islam dengan cara yang baik, akhirnya dia dapat petunjuk itu. Jadi, kalaulah saudaraku yang dimuliakan Allah ya, kalaulah berbuat jahat, jangan berbuat jahat itu, jangan nggak ada rem lah dikit. Selama masih ada rem, Allah bisa kasih petunjuk itu, nggak dikunci hati. Kalaulah kita mungkin ya maaf cakap ya, kita masih jauh daripada masjid kawan-kawanku ya, kalian mungkin masih merasa resah sana sini, tapi resah-resah kalian itu jangan kalian ingkari akan adanya Allah. Jangan kalian ingkari akan ada rahmat Allah dalam hidup. Jangan. Jangan jadi orang fasik, habis-habisan fasik. Jangan. Pertengahan Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita tidak tahu. Satu. Yang kedua adalah, kalau kalian, kawan-kawanku yang muda ini, kalian punya kawan, ya, kawan yang mungkin nggak searah hidup dengan kalian, jangan ejek-ejek dia gara-gara merasa bahwa kita lain jalan hidup. Jangan ejek dia. Ya. Berikan hak dia memilih itu, berikan respect yang baik kepada dia. Maka dia akan memandang lain loh. Akan memandang lain dan akan mudah nanti ketika diberikan peringatan. Dan orang akan mudah sekali untuk tertarik apabila ada kawannya dalam hidup yang baik dengannya, yang mengajak dia. Kawan dia yang dekat. Maka ini perlu kepada pemahaman kita bertanggung jawab terhadap saudara kita, kawan-kawan kita yang mungkin jalannya masih
masih miring-miring begitu, ya, masih kanan kiri, masih tergopoh-gopoh begitu. Itu adalah tanggung jawab kita, orang yang dekat dengan dia, untuk mengajak dia. Sebagaimana Bang Dery juga pernah cerita, abang letting beliau, senior beliau di band itu yang ngajak beliau juga untuk taubat. Apa itu? Yaitu ada senior beliau justru yang mengajak beliau untuk bertaubat. Ini juga yang menjadikan penyebab beliau mantap untuk bertaubat kepada Allah, tinggalkan gitar-gitarnya itu semua, ataupun dia tinggalkan grup bandnya itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran sedikit bagi kita, maka hati-hati kita, kalaulah seandainya kita merasa enggak mampu untuk menjadi sebab hidayah bagi orang lain, jangan menghalangi hidayah bagi orang lain dengan sikap kebencian yang tidak benar yang kita nampakkan kepada kawan-kawan kita. Ya, nah, begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan mungkin 1 2 merasa perlu untuk ditanya, kami persilakan. Ada? Gak ada? Alhamdulillah, semua dapat hidayah Allah. Semua dapat hidayah Allah. Gak ada yang nanya ya? Ya, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar kata-kata fasik. Itu bagaimana sifat atau kriteria yang kita dapat golongkan fasik? Satu. Yang kedua, kami juga pernah mendengar bahwa orang fasik itu tidak bisa menikahkan anaknya. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Orang fasik gimana maknanya Ustaz? Fasik itu ada fasik ringan, fasik berat. Ya. Fasik berat itu, jadi pemahaman fasik itu apa? Pemahaman fasik adalah seseorang yang nampak tidak seperti yang seharusnya. Itu fasik. Orang yang nampak pada kita tapi tidak yang seperti yang seharusnya. Misalkan, makanya dikatakan fasik itu adalah kacang yang tidak punya kulit, itu fasik, fiskun. Ya. Kita orang Muslim seharusnya itu nggak makan babi, nggak minum minuman keras, nggak berdusta, nggak berbohong, nggak makan makanan haram. Itu kan pakaian orang mukmin kan? Yang itu jangan loh. Orang mukmin nggak ada seperti itu. Tapi saya orang mukmin, tapi ada minum, makan yang haram. Itu fasik. Nampak sama kita nggak seperti yang seharusnya, itu fasik. Nah, nggak berbohong. Orang mukmin itu nggak berbohong. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang mukmin berbohong ya Rasulullah? La, kata Nabi, orang mukmin enggak mungkin berbohong dia. Apakah orang mukmin berkhianat? Enggak mungkin orang mukmin itu berkhianat. Enggak, tapi dia ada Ustaz, dia berkhianat. Ini enggak seharusnya ini. Fasik. Itu namanya fasik. Ada fasik berat. Fasik berat ini mengeluarkan dia dari iman, yaitu kafir dia. Itu fasik berat namanya. Jadi muslim, mukmin, kemudian gara-gara suatu hal dia keluar dari Islam. Kamu seharusnya mukmin, udah saya tanggalkan iman saya. Dia nauzubillah dia masuk justru keluar dari Islam, murtad. Fasik juga kan? Itu fasik berat. Keluar dari seharusnya dia mukmin tetapi keluar dari Islam, fasik juga. Makanya ada fasik berat itu diancam dengan neraka, ada fasik yang di bawahnya itu maksiat. Masih iman dia, tapi masih maksiat kepada Allah. Itu namanya fasik. Begitu. Nah, jadi itu secara iman ya, secara akidahnya begitu. Namun kalau ditanya, katanya Ustaz, wali fasik itu nggak bisa jadi wali gitu dalam nikah itu. Gimana Ustaz? Ya, gimana itu? Nah, ini juga sama seperti itu. Penampakan seseorang itu enggak yang seharusnya. Dia nggak pernah sholat, fasik kan? Misalkan, begitu juga misalkan dia secara secara adat dan adab dia kurang bermartabat, kurang beradab.
Kemana-mana pakai, kalau di Aceh ya, kemana-mana pakai celana pendek gitu. Itu enggak beradab sekali di Aceh loh. Di Aceh ini enggak beradab sekali. Keluar dari yang seharusnya, berarti dianggap fasik seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ya hari-hari pakaiannya bagus, kemudian masuk dalam ikut sholat gitu kemana-mana gitu ya. Pokoknya secara umum kita lihat beliau enggak ada beda-beda lah. Pokoknya ya fair-fair aja gitu. Dianggap itu adil berarti. Dalam hal ini dia adil, bukan fasik secara adat. Maka di dalam Islam, di dalam masalah fikih pernikahan, kalau seandainya dia enggak nampak aneh-aneh, ya fair-fair aja sama seperti orang lain, maka dianggap dia bukan fasik. Silahkan menikahkan. Ini kenapa begitu dibuat di dalam fikih? Karena supaya bukan karena saya ini karena akan punya anak perempuan saya harus menjadi seperti itu. Supaya kita semua sadar bahwa sesungguhnya penilaian adab dan juga taat kepada Allah itu berimbas sampai masalah sosial loh. Bukan masalah urusannya sholat enggak sholat, urusan saya dengan Allah, apa urusan Anda? Anda akan nikah nanti, enggak diterima nikah Anda nanti. Biar kita sadar kalau seandainya ketaatan kita pada Allah itu berimbas dalam masalah sosial kita. Itu di dalam Islam. Ya. Nah, itu mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita berjumpa di tahun yang akan datang, diberikan izin oleh Allah, umur yang panjang dan kesehatan iman dan panjang umur kita ya, dan diberkahi waktu-waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.